Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Urifini Sabona dengan NIM 22011400037. Saya mahasiswa semester 3 kelas E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Pendekatan multikultural merupakan pendekatan yang memfokuskan bahasanya mengenai pengenalan dan hidup yang berdampingan dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dengan prinsip kesetaraan bagi setiap individunya. Pendekatan multikultural sendiri berangkat dari suatu keadaan yang baru, yaitu keberadaan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda-beda yang hidup berdampingan. Awalan kata multi pada kata multikultural merujuk pada pengertian banyak atau berbagai macam. Sehingga menurut asal kenyataannya, pendekatan multikultural adalah sebuah pendekatan yang mengakui keberagaman budaya yang ada. Yang berikut itu teori-teori pendidikan multikultural. Menurut Horace Kallen, mengembangkan teori pluralisme budaya yang menggambarkan pluralisme budaya dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Kalian juga mencoba mengekspresikan bahwa masing-masing kelompok etnis dan budaya di Amerika Serikat itu penting dan masing-masing mengkontribusi unik, menambah variasi dan kekayaan budaya, misalnya bangsa Amerika Serikat. Teori Kallen mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui oleh masyarakat sendiri. Kedua itu Judith M. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya kelompok budaya kecil yang harus mengakomodasi dan memiliki toleransi dengan budaya dominan. Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan kelompok kecil itu mempengaruhi kebudayaan yang ada. Secara bersama-sama kelompok tersebut memperoleh kekuatan dan kekuasaan untuk membawa perubahan dan peningkatan dalam ekonomi, partisipasi politis, dan media massa. Yang ketiga itu Martin J. Bach berpendapat perbedaan tentang multikultural di masyarakat berkaitan dengan norma atau tatanan. Pembahasan multikultural berada pada pemikiran kembali norma yang mengakui adanya multikultural. Teori multikulturalisme yang berikut itu pendekatan pendidikan multikultural. Untuk mengaplikasikan pendidikan multikultural ada beberapa pendekatan, diantaranya adalah yang pertama itu pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi adalah membawa masuk ke sekolah elemen kultur masyarakat. Cara yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan oleh guru dalam pendekatan ini adalah kontribusi kearifan lokal peserta didik. Di sisi lain, pendekatan kontribusi sering juga dilakukan dengan cara memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku-suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam mata pelajaran pendidikan kontribusi. Paling sering dipakai dalam pendidikan multikultural, misalnya mengintegrasi materi etnis ke dalam mata pelajaran. Yang kedua itu pendekatan aditif, merupakan tahap kedua dalam pendidikan multikultural. Tahap ini penting karena dapat menambahkan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang ketiga itu pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif karena pendekatan ini merubah struktur kurikulum keilmuan agar peserta didik dapat mengkaji materi dan kondisi masyarakat dari berbagai perspektif budaya. Pendekatan transformasi mengubah asumsi pada kurikulum dan menumbuhkan kompetensi peserta didik dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua bagian dari pendekatan transformasi, tetapi pendekatan ini menambahkan komponen yang mensyaratkan peserta didik membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari.
Tujuan utama pembelajaran dalam pendekatan aksi sosial adalah mendidik peserta didik agar melakukan kritik sosial dan perubahan sosial, serta guru mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Untuk memperkuat dan membantu peserta didik memperoleh hak politik, guru harus menjadi seorang kritis sosial yang reflektif, responsif, dan terlatih dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, guru harus mampu melakukan perubahan sosial sekolah tradisional agar peserta didik tidak banyak bersikap pasif dan menerima kebijakan tanpa mempertanyakan secara kritis ideologi. Sekian dan terima kasih.